itu akan menjadi milik kita. La in syakartum la azidannakum. Kita bersyukur pasti Allah akan ditambah. Tapi yang tadi ketika kita khianat, tidak amanah terhadap apa yang dititipkan kepada kita, ancaman dari Allah juga keras. Inna azabi syadid. Kalau kita kufur, tidak bersyukur, tidak menggunakan semua yang dititipkan oleh Allah untuk takarrub pada Allah Subhanahu wa taala, pada amal-amal sholihat, tidak menutup kemungkinan akan cabut, ambil kembali, tur mendapat wal-iyadu billah. Mudah-mudahan kehadiran kita semua di sini, Bapak Ibu semua, di Pondok Pesantren Kanzul Arsyad ini, tepatnya pada pengajian selapanan Kamis Kliwon yang kedua, di mana pengajian selapanan ini merupakan hasil rembuk daripada tokoh-tokoh masyarakat di lingkungan Pondok Pesantren, bagaimana ada suatu sinergisitas yang berkelanjutan antara pondok pesantren dengan masyarakat, hingga sepakati bahwasanya kita rutinan ke lapangan. Lapangan itu istilah Jawa, bukan 30 hari, tapi berapa? 35 hari. Nah, jadi itu 35 hari sekali kita silaturahmi, kita kumpul-kumpul di pondok pesantren ini. Kalau kemarin di musola, geser sedikit ke gedung ini, atau Pak Harno tadi di selapanan berikutnya mudah-mudahan bisa dibuka. Khawatir kalau dibuka nampak dikit. Kalau dibuka bentuknya nyender semua, kosong tengah dulu. Nampak banyak karena ada di tengah. Tapi mudah-mudahan dengan keistiqomahan kita semua, wasilah dan istighosah ini mudah-mudahan bisa meluber, bisa bertambah banyak. Amin Allahumma amin. Tentu banyaknya tidak hanya secara kuantitas, bukan sekedar banyaknya saja, tapi ada suatu ikut kita, keyakinan kita, semangat kita, bagaimana kita juga meningkatkan kualitas kita, kualitas di dalam menjalankan keberadaan kita sebagai khalifah fil ardh, di mana ada kewajiban kita, yaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jin, manusia diciptakan semata-mata, tidak lain tidak bukan untuk ibadah, terutama ibadah makruh dan juga ibadah ghairu makruh. Ibadah makruh, ibadah yang wajib, yang sudah ada tuntunan tata cara yang sudah ditetapkan oleh Al-Quran maupun Al-Hadis, tuntunan dari Allah ataupun dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara ibadah-ibadah ghairu makruh, ya yang seperti ini, Bapak, ibadah yang bersifat sosial seperti ini, masyarakatan, ketika kita niatnya benar, ya insya Allah pun akan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Kita kumpul-kumpul di sini di majelis ini, bagaimana dijelaskan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda begini, alaikum bimujalasatil ulama. Alaikum bimujalasatil ulama ay al-amilin wastima'i kalamil hukama al-alimina bidzatillah ta'ala al-musibina fi aqwalihim wa af'alihim. Jadi kata Nabi, seyogyanya hendaklah kalian semua itu duduk-duduk berinteraksi dengan para ulama. Maksudnya ulama di sini apa? Orang yang alimin, orang yang abidin, orang yang amilin.
Ulama di sini pasti orang yang mengerti, orang yang paham. Di sini ada para imam, ada para ustadz, ada Pak Dai, Pak Zainuddin juga Dai, Pak Imam Pondok, Pak Salimin, dan para imam-imam yang lain. Itu semua adalah bagian daripada yang memiliki ilmu pengetahuan sendiri. Oleh karena itu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kata Nabi lagi, wastima'i kalamil hukama, kita duduk-duduk seperti ini menghadiri majelis ilmu, majelis zikir, juga mendengari kalam, ucapan-ucapan daripada hukama. Hukama di sini adalah al-alimina bizatillah, yaitu orang yang mengerti dengan zat Allah, orang yang sesuai antara perkataan dan perbuatan. Itu beratnya. Bagaimana jangan sampai menjadi kabur maksan indallahi an taqulu wa la taf'alu. Kalau dia benar-benar hukama, antara akwal dan af'al, perkataan dan perbuatannya itu seirama, cocok. Ayo dia apa yang dikatakan ya juga dilakukan. Itu pengertiannya begitu. Fa inna Allah Ta'ala yuhyil qalbal mayyita binuril hikmati. Maka sesungguhnya Allah Ta'ala yuhyi, Allah menghidupkan al-qalba al-mayyita, hati yang mati, binuril hikmati, dengan cahaya hikmah. Ai al-ilmu an-nafi, yang dimaksud dengan nur hikmah adalah ilmu yang bermanfaat. Kama yuhyil arda al-maytata bima'il matar. Bagaimana Allah menghidupkan bumi yang gersang, bumi yang mati, dengan turunnya air hujan. Begitu juga Allah juga akan menghidupkan hati-hati yang mati dengan ilmu yang bermanfaat. Hadirnya kita di sini Bapak Ibu semua, itu dalam rangka bagaimana menghidupkan hati-hati yang mati. Salah satu obatnya begitu, sering-sering hadir, apalagi istiqomah menghadiri majelis-majelis ilmu. Di samping hadir, juga mendengarkan apa yang disampaikan dalam majelis tersebut. Nah, insya Allah kalau itu sudah kita lakukan, bagaimana bumi yang gersang, bumi yang mati akan tumbuh hidup kembali seperti dituruni air hujan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, hadis ini ada beberapa riwayat. Ada bunyinya begini, kalau dari riwayat Abi Hanifah, jalisul kubara wasailul ulama wa khaliful hukama. Ada wafi riwayat dalam riwayat lain, jalisul ulama wa sahibul hukama wa khaliful kubara. Tapi semakna lah itu semua. Artinya begini, fa innal ulama salah satu aqsamin. Ulama-ulama itu ada 3 macam jenisnya, Pak. Ada 3 jenis ulama itu. Pertama, al-ulama bi ahkamillahi ta'ala wa hum ashabul fatwa. Jadi ulama yang pertama adalah orang-orang yang mengerti dengan hukum-hukum Allah Ta'ala. Mereka ini disebut dengan ashabul fatwa, orang-orang yang memberikan fatwa, memberikan ketentuan-ketentuan hukum. Dai-dai itu memberikan kalau misi pengajian boleh, tidak boleh, halal, haram, para imam juga begitu. Dengan ilmu yang dimiliki, memutuskan, memberikan solusi terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Hum ashabul fatwa, berdasarkan ilmu yang sudah diketahui menurut ulama-ulama sebelumnya. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, wal ulama bizatillah,
ulama yang mengerti dengan zat Allah saja. Nah, ulama-ulama yang mengerti dengan zat Allah ini itu disebut wahumul hukama. Namanya hukama. Kalau ulama berkaitan dengan hukum, mana halal, mana haram. Tapi kalau hukama, mereka itu mengerti tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Fa fi mudakhalatin tahdzibun lil akhlaq li'annahum asyraqat qulubuhum bi ma'rifatillah wa asyraqat asraruhum bi anwari jalalillah. Nah, berinteraksi dengan para hukama ini, jadi seperti yang saya bilangkan, ulama yang mengerti dengan bagaimana tentang Allah itu. Kalau kita berinteraksi, bergaul, sering kumpul-kumpul dengan mereka, dengan beliau-beliau itu akan mampu membersihkan diri kita, menjadikan akhlak kita bagus. Kenapa? Di annahum asyraqat qulubuhum, di hari hati mereka itu muncul ada cahaya dari hati mereka itu, ma'rifatullah, pemahaman tentang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak semua ustaz, Pak, tidak semua kiai, tidak semua guru itu yang mengenal Tuhannya. Ini yang perlu dicari. Bagaimana ulama dengan kategori yang mampu membawa diri kita itu makrifat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana bisa membuka diri kita itu? Ada sebuah kaul, man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhan. Karena esensi di dalam tubuh kita itu ada ruh ilahiyah. Ketika Adam diciptakan, wa nafakhtu fihi min ruhi. Kan begitu. Sekarang aku tiupkan sebagian ruhku di dalam penciptaan. Jadi ketika kita berbicara Adam, di dalam diri kita ada potensi ilahiyah. Nah, menggali ini Pak yang susah, yang repot, yang berat. Pengajian seperti ini, majelis taklim, majelis zikir, zikir, dalam rangka bagaimana diri kita itu makrifat ini. Bagaimana diri kita itu mencoba mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau selama ini kan mungkin dah, dewek lah, hanya sebatas menggugurkan kewajiban. Sholat subuh, punya zuhur, asar, maghrib, isya, sholat. Hanya sebatas menggugurkan kewajiban. Tapi bagaimana kita naik tingkat, Pak? Tidak hanya sebatas menggugurkan kewajiban, tapi bagaimana sholat yang kita lakukan itu didasarkan mahabbah. Coba Bapak Ibu perhatikan, kalau orang lagi kasmaran, anak muda nanti lebih karangan. Kalau orang lagi kasmaran, betapa membuncah rasa yang ada pada diri pasangan itu Bapak Ibu. Pinginnya ketemu terus, begitu Bu ya. Dulu waktu muda begitu lah. Nah, bapak-bapak itu lah, kamu lah semuanya. Ada rasa ingin ketemu terus. Bahkan kalau ngapel malam minggu, ini bagi yang jalan itu ya. Nunggunya seminggu rasa setahun kalau masuk setahun. Janji habis takbir, asar itu motor lalu kilat. Parfum itu sudah disiapkan betul itu. Bahkan dari pagi itu sudah penuh rencana-rencana yang terkadang rencana itu dengan penuh maksiat. Karena membuncah keinginan-keinginan bagaimana bertemu sang kekasih. Coba ketika kita memaknai taklif berupa sholat juga seperti itu. Bagaimana ibadah sholat kita itu tidak didasari dengan kewajiban, tetapi kecintaan. Nah, konsep mahabbah ini ya namanya dalam tasawuf itu namanya konsep mahabbah.
tokohnya adalah apa itu? Sufi perempuan itu apa itu? Masih ingat? Rabi'ah al-Adawiyah. Jadi Rabi'ah al-Adawiyah itu begini, dia mengerjakan perintah Allah bukan karena ingin dapat pahala, intinya masuk surga, tidak. Bukan karena takut dosa lalu masuk neraka, tidak. Tapi khalisul liwajhillah, lillahi ta'ala. Allah mau masukkan neraka, boleh. Masuk surga, alhamdulillah. Masuk neraka juga alhamdulillah. Kalau gitu Bu, sholat kira-kira kalau Allah masuk neraka rela tidak? Rela tak Pak? Kalau kita sholatnya rajin tapi dimasukkan Allah dalam neraka, rela tak kita? Mungkin berpikir. Tetapi kalau Allah yang berkehendak pun qul ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Api itu bagi Ibrahim tidak panas Pak. Ketika dibakar oleh raja siapa itu? Namrud, tidak panas. Karena apa? Api itu makhluk. Nabi Ibrahim makhluk punya khalik yang diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah berkehendak, api yang membakar Ibrahim tadi pun fayakun, dinginlah api itu, tidak ada apa-apa bagi Nabi Ibrahim. Pun begitu juga Bapak Ibu, kalau Allah berkehendak kita dimasukkan neraka, tetapi apinya menjadi dingin, kenapa tidak? Sehingga saya teringat ucapan dari Rabi'ah al-Adawiyah itu, ya Allah, kalau Engkau memasukkan saya dalam neraka, saya satu permohonan saya. Saya mohon setiap lubang, setiap celah, setiap lembah, setiap titik yang ada di dalam api neraka itu penuh dengan potongan tubuh saya, penuh semua dengan anggota tubuh saya, agar tidak ada makhluk lain yang ada di dalam neraka, sehingga saya bisa bercinta dengan sepuasnya ya Allah. Nah, tengok orang dari pacaran mau diganggu oleh orang lain. Begitupun dengan Rabi'ah, boleh saya masuk neraka ya Allah, tapi tidak boleh yang lain. Andaikan ini dikabulkan, itu aman Bu. Aman tak Pak? Aman. Karena isi neraka siapa? Rabi'ah. Lalu kita di mana? Maunya di surga. Jadi mari kita tingkatkan satu derajat ibadah kita itu, jangan sampai hanya sebatas menggugurkan kewajiban. Menaikkan lagi. Tidak mengharap surga, tidak takut neraka. Tapi semata-mata ridho Allah yang dicari. Kalau ridho Allah berdasarkan cinta ya tidak perlu waktu. Waktunya belum tiba, sudah ingin segera sholat. Nah, pengajian-pengajian seperti ini dalam rangka bagaimana kita melatih diri kita untuk memahami, menjalani perintah Allah dengan kesadaran yang penuh. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ulama-ulama yang seperti saya katakan tadi, yang disebut dengan hukama ini yang perlu dicari. Karena apa? Bisa membimbing kita untuk bisa mengenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ulama jenis ketiga adalah wal ulama bil ismaili, ulama yang memiliki dua kompetensi yang sudah saya sebutkan tadi. Kompetensi pertama, ulama-ulama yang mengerti hukum-hukum agama. Ulama yang kedua memiliki kompetensi makrifat pada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengetahui zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau ulama yang ketiga ini bisa semuanya Pak, bisa semuanya. Hukum ahli, masalah hukum pandai, masalah makrifat juga bisa. Nah, ini yang perlu dicari, yang perlu kita cari. Ulama-ulama seperti ini itu disebut dengan kubaro, pembesarnya para ulama. Jadi ingat Bu, ada hukama,
Ada ulama, ada hukama, ada kubaro. Fa innahu khalaqata ahlillahi taksibu ahwalan saniyatan wan nafu billahi fawqa nafi bil labdi faman nafa'aka lahduhu nafa'aka lahduhu wa man la ala. Jadi ulama-ulama yang saya sebutkan tadi, khususnya pada ulama yang ketiga tadi, lirikannya saja Bapak Ibu itu bisa memberikan kemanfaatan. Lirikannya saja itu lebih bermanfaat daripada ucapannya. Jadi ada ulama itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Kalau kita ketemu itu mandang wajahnya itu tenang, ada dah Bu? Tenang, sejuk hati. Kalau ada ketemu ulama bikin tanda dongkol itu bahaya itu. Ketemu ustaz kayak ketemu hantu, itu pasti ada yang salah itu. Ngeri-ngeri juga bisa nasib. Kalau ada masyarakat ketemu ustadznya, ketemu kiainya, ketemu gurunya, itu penuh dengan dendam, penuh dengan amarah. Allah biswa. Entah itu dari orangnya atau dari pribadi ulama atau guru-guru tadi. Mudah-mudahan bukan dari ulama-ulamanya Bapak Ibu ya. Jadi kalau ulama yang memberikan manfaat itu dilihat wajahnya menyejukkan, menenangkan, apalagi ucapannya. Lirikannya saja itu memberikan makna bagi kita, apalagi dia berbicara. Kalau dalam tradisi orang Jawa itu, mungkin Bapak Ibu menerapkan dalam keluarga atau pernah mengalami, kalau ada anak nakal, itu kan kalau ada tamu, orang tua itu cukup melirik ya udah, cukup lirik. Anak itu udah takut, jangan dulu tapi. Zaman dulu, mungkin ibu korbannya zaman dulu. Itu zaman dulu ibu lah yang ada tua dari saya, enggak? Zaman dulu Bapak Ibu, kalau orang tuanya melirik, kita sebagai anak buat pola di depan kamu, itu sudah paham makna lirikan orang tua itu sebagai marah atau gimana? Itu sudah takut Bu ya? Takut. Apalagi kalau sampai berbicara. Ulama itu bukan takut, lirikannya saja itu sudah memberikan keterangan, punya makna yang mendalam. Apalagi kalau ada kalam yang keluar dari mulut para ulama itu, hikmah semua yang keluar. Jadi kalau ada ulama lirikannya tidak bermanfaat, apalagi ucapannya berkemungkinan tidak akan memberikan faidah. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Saya punya guru almarhum Kemah Fuqaha, diri Ustaz Darul Quran. Kalau ketemu menyenangkan, ramah, senang sekali. Begitu juga dengan Bapak Ibu ketemu guru-gurunya itu. Kalau ketemu ulama senang sekali, bahagia. Nah ini berarti memang perlu dicari ulama-ulama, guru-guru yang seperti itu agar bisa membimbing rohani kita, satu berkaitan dengan hukum-hukum Allah, terlebih bagaimana ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ada sebuah cerita dari Suhrawardi, ulama namanya Suhrawardi. Orang Jawa ya, orang Jawa banyak ya fenomena namanya Suhrawardi. Suhrawardi itu ulama tasawuf, Pak Imam Salih. Ulama tasawuf, ahli tasawuf. Jadi wakan Suhrawardi yatufu fi ba'd masjidil khair di Mina, yatasaffahu al-wujuh. Faqila lahu fihi faqala inna lillahi ibadan idza nazaru ila syakhsin aksabuhu sa'adatan fa ana atlubu dzalik. Jadi suatu ketika Suhrawardi ini Bapak Ibu, ketika berkeliling di kota Mina, di Masjid Khair,
keliling berputar-putar, yang dicarinya apa? Dia mutarin masjid Khairul Minah. Cuma nengok rai, apa itu? Nengok uko di pasar-pasari. Nengok ini properti, nengok ini ijinoi, nengok ini di properti. Kerjaannya cuma melihat wajah orang-orang yang dilewatinya. Sehingga ada orang yang bertanya, ya Surawati, kamu melakukan itu? Surawati mengatakan, Inna lillahi, bukan inna lillahi, inna lillahi. Sesungguhnya Allah pun mempunyai ibadah hamba-hamba. Idza nazaru, apabila hamba-hamba itu melihat ila syahsin, kalau hamba-hamba itu melihat kepada seseorang, aksabuhu sa'adatan, memberikan bekas rasa senang, rasa bahagia yang ditimbulkan dari memandang seseorang. Nah, atau Imam Surawardi atau Syekh Surawardi, saya sedang mencari orang seperti itu. Jadi orang yang seperti itu yang bisa menenangkan itu yang dicarikan. Keliling di masjid Heb di Mina. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, besok kalau masjid tengok-tengoklah, ada tak yang menyenangin atau malah bikin kesal semua. Alhamdulillah, min. Mudah-mudahan saya ketemu Bapak Ibu ya, kalau di Mekah nanti banyak, mudah-mudahan kita bisa mengamati itu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sayati zaman ala ummati yafirruna minal ulama wal fuqaha, ayyabatiyahumullahu bi salas baliyatin." Kata Nabi, akan datang suatu waktu zaman kepada umatku, kepada kita semua orang Islam, yafirruna minal ulama, umatku itu mereka itu akan lari menghindar dari para ulama, tidak mau kumpul-kumpul, tidak mau hadir majelis ta'lim, tidak mau hadir majelis zikir. Nah, kalau itu majelis zikir, majelis itu kan di dalam ada kumpulan ulama-ulama Bapak Ibu. Nah, kalau yang model itu malas minta ampun. Jadi pada satu waktu mungkin sekarang sudah terjadi itu lah. Ya firru, mereka lari dari para ulama. Lebih senang kumpulnya yang bagaimana? Yang ngumpul-ngumpul itu. Kalau dari anak-anak sudah dibiasakan, ya tuanya. Saya pernah pergi di suatu tempat, hari hujan maghrib itu di bawah pohon ini kumpul berlima. Di sudut rumahnya kumpul bertujuh. Masih nampak orang-orang itu. Ada jarak 5 langkah kumpul lagi. Kenapa ini kumpul-kumpul? Apa nyolong? Apa nyolong? Dan segala macam. Tapi itu anak-anak remaja. Orang tua sahabat ada. Sahabat ada orang tua. Tidak jauh beda. Tidak tahu lah kan. Kalau nengok di media sosial itu, yang gimana itu? Seorang istri membakar suami. Polisi pula ya, Pak Polisi dah. Sulawesi juga. Kalau Jawa Tengah itu mana itu? Sulawesi. Punya anak dua masih kecil. Duit habis buat nyelot. Anak masih mau itu. Judi online. Judi online dan seterusnya. Dan nama wanita habis kesabarannya, kalian sulut kalian. Sulut kalian. Sulutnya apa Bu? Bakar sekalian. Wanita itu ada emosi sebegitunya Pak. Jadi jangan coba-coba mengganggu istri-istri ya Pak ya. Saya jadi belok kena sulut. Jadi fenomena lari dari para ulama itu sudah diprediksi atau dikatakan oleh Nabi. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang lari dari para ulama. Oleh karena itu kalau ada dimanapun masjid
Kampung Tengah kan, Simpang Aro atau masjid lain ada haflah atau ada perayaan Maulid Isra dan seterusnya, kita berdoa diberi kesehatan plus kesempatan. Sehingga niatkan untuk menghadiri. Kalau umat sudah lari dari para ulama, maka Allah akan memberikan 3 macam bala. Kalau kita jauh dari para ulama, Allah akan memberikan 3 macam ujian. Ulaha. Yang pertama itu yarfa'ullahul barakata min kasbihim. Rezekinya itu dihilangkan barokah. Nah, ini Allah akan menghilangkan kebarokahan dari rezeki, dari penghasilannya, dari usaha, diangkat oleh Allah dalam artian dihilangkan. Kalau rezeki tidak barokah itu Bapak Ibu, barokah tidak ada itu seberapa pun banyaknya tidak terasa hasil banyak, tapi bekasnya tidak ada. Pergi pagi pulang sore dapat banyak, sebelum maghrib kan sudah habis. Jangan seminggu sebelum matahari terbenam sudah habis. Entah untuk apa itu, padahal yang dapat banyak. Karena itu tadi tidak pernah kumpul-kumpul para ulama. Pergi pagi pulang sore sampai malam, kadang tidak pulang-pulang. Ya memang tidak bawa duit sama sekali. Aduh itu memang hilang sehilang-hilangnya itu. Wala'iyadzubillah. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, yang kedua wasania itu yang kedua, insyaallah ta'ala alaihi sultanan zalimah. Allah akan memimpinkan kepada orang-orang yang jauh dari para ulama, yaitu dengan pemimpin yang zalim. Kemudian yang ketiga, wasalisatu yang ketiga, yakhrujuna minad dunya bi ghairi iman. Dia akan keluar dari dunia alias mati, keluar dengan tanpa iman. Nah, ini yang Allah lagi kumpul-kumpul. Nah, kumpulnya kayak ini. Kalau kumpul-kumpulnya lagi sesuatu yang tidak baik, naudzubillah min, kita berlindung kepada Allah dari kumpul-kumpul yang tidak baik. Khawatirnya dalam hadis, man ja'ahul mautu wa huwa yatlubul ilma liyuhyiya bihil islam wa fabainahu wa bainal anbiya'i fil jannati darajatan wahidatan. Kata Nabi, apa tadi? Man ja'ahul maut, barang siapa yang datang kepadanya kematian, barang siapa meninggal dunia. Terjemahan bebasnya begitu. Terjemahan Qur'annya man ja'a, barang siapa ja'a pada man, apa yang datang? Al-mautu, kematian. Terjemahannya barang siapa yang meninggal dunia, wahwa yatlubul ilma, sementara dia sedang belajar agama, seperti sekarang ini cari ilmu dalam negeri zikir ini, tujuannya untuk menghidupkan Islam, maka fabainahu wa bainal anbiya fil jannah, dia itu dengan para nabi itu tingkatannya hanya darajat wahidah, satu level sebenarnya di bawah nabi. Mudah-mudahan amin kita semua masuk surga. Nah, di sini fabainahu wa bainal anbiya, dirinya dan dengan para nabi masuk surga, jaraknya cuma satu meter. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ceramah ini belum selama ada 10. Sebenarnya banyak, yang penting koma. Ya, saya nerusin di sore ini. Ini tergantung Ibu. Kalau kira-kira atau setelah keluar, yang ada Pak Ida itu lagi gini,
duluan. Wah, ini kalau bisa, ini kan gini kan. Ah, kita terus sampai stop apa ya? Paham lah tuh. Aku deh lah tuh. Kode. Tapi yang jelas begini Bapak Ibu, bagaimana kualitas kita perbaikan ibadah kita melalui pengajian ini. Karena saya teringat sebuah kisah dari Imam Al-Ghazali. Ya, dari kisah Imam Al-Ghazali begini. Kipas anginnya terlalu deras. Jadi ketika zikir tadi melanting-lanting. Tapi tidak apa-apa, Pak. Panas juga. Jadi ada sebuah riwayat ini, mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya. Dalam kitab ini disebutkan Ru'ya Al-Ghazali fi naumi faqila lahu ma fa'alallahu bi. Imam Al-Ghazali itu dimimpikan. Kemudian ada yang berkata kepada Imam Ghazali ma fa'alallahu bi. Wahai Imam Al-Ghazali, apa yang Allah perbuat atau lakukan kepadamu? Faqala, maka Imam Al-Ghazali berkata, "Auqafani baina yaday." Allah itu mendudukkan saya dekat Allah Subhanahu wa taala. Ditariknya saya didudukkan dekat Allah Subhanahu wa taala. Posisinya itu didekatkan. Wa qala li, kemudian Allah bersabda kepada saya, Imam Al-Ghazali, "Bima qadimta alayya." Ghazali, kenapa kau sampai ke dekat saya ini? Kenapa kamu sampai ke dekat saya ini? Diajukan ke dekat saya ini. Itu Allah bertanya. Fasirtu adkuru a'mali. Kemudian Imam Al-Ghazali menjawab, menyebutkan seluruh amal-amalku. Sebutnya amal-amalnya, Pak. Ya Allah, saya ini sampai itu suatu kenikmatan bisa dekat Allah. Lalu dijawab, adkuru a'mali. Aku sebut semua amal-amal ibadahku. Sholatku, puasaku, zakatku, sedekahku, majelis istighosaku, itu disebutnya semua. Sebutnya semua itu. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam mimpinya Imam Al-Ghazali itu? Faqal lam aqbalha. Kata Allah, aku tidak menerima apa yang semua kau sebutkan tadi Al-Ghazali. Wa inna ma qabiltu minka, sesungguhnya yang aku terima darimu, data yaumin nazalat dubabatun ala madadi qalamik, pada suatu hari ada seekor lalat yang hinggap di ujung penamu, di tinta ujung penamu. Paham saya? Pena, orang zaman dulu itu kan kalau nulis kitab itu apa itu? Pen tutul yang celup. Lo tulis dibuat kitab. Itu kopi paste tidak menghasilkan karya ilmiah. Ulama itu tutup tulis itu sampai bermeter-meter karangan dia ulama-ulama. Jadi singkat cerita, itu lalat ditulis kitab itu ada seekor lalat yang hinggap di ujung penanya itu. Ngapain lalat tadi, Bu? Apa anak-anak lalat tadi, Bu? Ditasroba minhu, minum di tinta. Itu lalat yang mahal usah. Kalau lalat zaman sekarang kan mau tinta. Sesuai zamannya. Zaman itu yang banyak tinta lah yang disuruhnya kan. Kemudian wa anta taktubu faqara'ta al-kitabata anta akhadhat al-dhaha rahmatan biha. Lalu ketika engkau melihat lalat itu hingga di ujung penamu, engkau hentikan aktivitas tulis menulismu, memberikan kesempatan kepada lalat itu untuk sepuasnya menghirup daripada cintamu. Kenapa? Rahmatan biha, karena kasih sayang yang kau miliki terhadap lalat tersebut. Nah, itu Sumaqala amru bi'abdi ilal jannah. Kemudian dia memerintahkan kepada malaikat bawa Al-Ghazali ini masuk ke surga. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bagaimana melalui taklim kita ini ikhlas
memang karena Allah, apapun perbuatan yang kita lakukan. Jangan sampai kita melakukan sesuatu itu ada di ghairillahnya. Tidak enak sama teman, tidak enak sama tetangga, tidak enak sama yang lain. Harus karena Allah. Jangan sampai kita rajin di masjid, rajin ini, tapi ada motivasi lain. Tetapi bukan berarti salah. Yang pertama itu batu loncatan saja. Pertama kita tidak enak diajak kawan. Tapi setelah ikut pengajian ada suatu kesadaran, saya mengikuti pengajian memang ingin mencari ilmu, ingin bagaimana mengenal Allah Subhanahu. Jangan sekali-sekali mengandalkan amal ibadah kita. Apalagi motivasi tujuannya karena makhluk. Mudah-mudahan melalui pengajian yang singkat ini, alim yang singkat ini bisa memberikan bekas pada diri kita sendiri yang akhirnya membangun suatu kesadaran bagaimana kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu. Amin. Allahumma amin. Cukup ya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan di lain kesempatan bisa kita sambung kembali. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi jawaban Ibu hadirin yang berbahagia pengajian kita pada malam hari ini telah disampaikan dengan pelajaran ilmu kita. Mudah-mudahan ini menambah kualitas ilmu mana kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak dan sekalian, kita pada akhirnya mari sama-sama berdoa. Dan hari ini mau kepada Bapak untuk Dono, mungkin ada buat apa ruang tanya jawab. Ada Riki mungkin kan, ada yang nak tanya kan. oh iya, jemaah ada ini belum kita berdoa tanya jawab. Kalau ada yang mau ditanyakan dipersilakan. Ibu-ibu, bapak-bapak, monggo. Mungkin tidak terfokus pada tadi boleh ya. Ya, iki sanggup yang ada. Besok disiapin ya. Boleh masalah ikhtiar, sholat, puasa, toharoh atau segala macam. Atau yang mungkin masih ragu masalah mandi wajib segala macam, boleh. Kira dulu atau berdoa pada itu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سيدنا ولينا ولا تسلم وعلى رسول الله أجمعين الحمد لله رب العالمين حمد وافي نعمنا بالمزيد يا ربنا الحمد لله تعظيم سلطانك اللهم صل على ونعوذ بك جميع الحاجات وتغفر من جميع السيئات وتغفر رحمتك على الدرجات وتبلغنا نشر الغيات من جميع الخطايا بعد الممات انك على كل شيء قدير اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كلها اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمشايخنا واساتذتنا وعلمنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمن المؤمنين منكم الأول اللهم إنا نسألك السلامة في الدين وعافية في الجسد وزنا في علم وبركة في رزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ورحمة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت هون علينا في سكرات الموت هون علينا في سكرات الموت ونجاتنا وعلى الحساب
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ومن البخل ومن غلبة الدين اللهم إنا نسألك قلبا سليما اللهم إنا نسألك قلبا سليما اللهم إنا نسألك قلبا سليما اللهم إنا نعوذ من علم لا ينفع وقلب لا يخشى ودعاء لا يسمع وعافى يا رب بالمصطفى بلغ مقصدنا بلغ مقصدنا بلغ مقصدنا واغفر لنا وضيع واسع الظالمين اللهم ارزقنا حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وارحمنا من الخاسرين ربنا تقبل منا إنك السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم ونبي موجود عمل الصدور والسلام على المرسلين ورحمة الله رب العالمين أقبل الله منكم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي نرجى شفاعته لكل حول من الأوالم يا ربي بالمصطفى تمم مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته في كل حال من الأهوال يا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حال من الأهوال مستعين يا رب الرحيم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. Dan terakhirnya doa dan seperti kita pada malam hari ini dan ini mudah-mudahan dengan ini menambah ilmu dan kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Besok 25 hari lagi lagi mudah-mudahan kita rumah kita. Terima kasih ya kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.